Saya mulai melakukan riset partai politik di tahun 2000 sebagai peneliti baru di LIPI waktu itu, Pusat Penelitian Politik. Jadi 2 tahun usia reformasi, saya sudah belusukan meneliti partai politik. Dan saya melakukan penelitian itu di Sumatera Barat, khususnya Padang. Saya meneliti PAN. Dan singkatnya, karena waktu saya hanya 10 menit, singkatnya, sebetulnya ada optimisme dari saya pribadi melihat perkembangan partai politik saat ini dengan skor yang relatif baik, sekitar 70-an. Kalau parameter ini digunakan di tahun awal reformasi, itu saya curiga nilainya itu di bawah 50, karena memang kita masih sangat berbenah untuk menyusun partai politik. Tapi saat ini, dengan adanya tokoh-tokoh muda juga di partai politik yang concern terhadap pembenahan internal partai politik, termasuk pelembagaan, saya kira sudah mulai menampakkan hasil. PDIP misalnya mendapatkan ISO, selamat untuk PDIP terkait dengan manajemen partainya. Dan juga ada beberapa partai yang tingkat level elit, bahkan sekjen itu sudah berkomitmen ingin memperbaiki pelembagaan partainya. Dan ini merupakan hal yang saya syukuri sebagai orang yang memang relatif cukup mendalami mengenai pelembagaan partai politik. Jadi singkatnya, Pak Moderator, saya cukup optimis bahwa pelembagaan kita akan getting better dan mudah-mudahan memiliki implikasi dengan situasi demokrasi kita. Yang memang, nah ini uniknya, yang memang kadang memang tidak punya korelasi sebetulnya. Mudah-mudahan ada korelasi, tapi banyak kajian yang menunjukkan bahwa pelembagaan partai itu belum tentu akhirnya memenangkan partai politik itu. Dan pelembagaan partai itu belum tentu langsung otomatis akan menghidupkan demokrasi. Tapi setidaknya dengan adanya pelembagaan partai itu sudah merupakan modal dasar yang sangat penting bagi sebuah negara untuk naik kelas di dalam mengelola kehidupan politiknya yang diawali dengan perbaikan di dalam partai politiknya. Akan terbayangkan akan semakin kacau Indonesia ini kalau kualitas pelembagaan partai politiknya hampir sama saja dengan awal reformasi. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini juga adalah bahwa indeks yang kami buat adalah berangkat dari ketulusan dan keprihatinan sekaligus satu semangat untuk memperbaiki partai. Jadi teman-teman di tim partai politik memiliki satu pandangan yang sama bahwa partai politik adalah elemen yang sangat penting untuk kita bantu. Elemen penting yang harus kita supply secara akademis untuk mencapai level yang menjadi lebih baik. Jadi indeks ini berangkat dari sebuah kesadaran memang partai politik itu penting. Demikian penting sampai sekitar 32 tahun yang lalu, Max Weber, seorang sosiolog dan juga ahli politik, menyimpulkan bahwa korelasi antara demokrasi dan partai politik itu seperti korelasi antara seorang ibu dengan anaknya. Dia menyebut bahwa partai politik adalah anak-anak demokrasi yang seharusnya tidak mengkhianati demokrasi. Tapi kalau boleh mengkritisi Max Weber, kenyataan yang ada di Indonesia itu seolah menjadi salah satu contoh kasus yang menarik bahwa Indonesia saat ini justru mengalami suatu transisi demokrasi yang berkepanjangan. Di tahun 98 dengan jatuhnya Presiden Soeharto, kami mahasiswa waktu itu berharap bahwa transisi ini tidak akan lama. Tapi yang terjadi hari ini adalah sebuah fenomena yang bisa dikatakan pembalikan semangat demokrasi. Sehingga alih-alih menjadi sebuah transisi demokrasi yang ajak, saat ini kita justru menjadi saksi bagaimana kualitas demokrasi kita semakin dipertanyakan. Tidak saja oleh ilmuwan politik dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Tidak saja dari lembaga-lembaga pemerhati demokrasi dalam tanah air, tapi juga dari luar negeri. Terakhir saya cek, salah satu pemerhati demokrasi, yakni Economist Intelligence Unit, masih menempatkan kita sebagai negara dengan kualitas flawed demokrasi atau demokrasi yang cacat. Skornya 6,5. Sempat 6,71 tapi turun lagi, saya cek jadi 6,5 dan intinya masih di bawah 7. Jadi overall kita masih di atas sistem hybrid. Hybrid itu sudah nyaris lebih decline lagi demokrasinya, tapi kita masih di bawah demokrasi yang standar, demokrasi yang di atas 7 harusnya. Kita masih di bawah 7. Apalagi demokrasi yang sempurna seperti di negara-negara Skandinavia di atas 8, kita masih jauh. Artinya meskipun secara pelembagaan ada optimisme, tapi secara umum overall kondisi demokrasi kita
ini semakin memprihatinkan menurut saya, terutama di 5 sampai 10 tahun terakhir. Sehingga jangan-jangan pandangan dari Carothers benar bahwa sebetulnya yang terjadi di Indonesia itu adalah sistem hybrid, di mana antara tendensi oligarki atau non-demokrasi itu bisa koeksis atau jalan hand in hand dengan demokrasi. Dan ini didukung oleh pandangan Ford and Papinski yang mengatakan bahwa Indonesia adalah contoh kasus di mana demokrasi dan non-demokrasi atau oligarki itu bisa berjalan dan saling mengisi begitu. Nah, ini tentu saja tidak menggembirakan karena alih-alih kita berharap akan muncul suatu demokrasi yang tulen, demokrasi yang kuat secara substansi, justru kita hari ini menjadi saksi apa yang disebut sebagai competitive authoritarian. Ini satu istilah yang sangat menarik. Jadi dia sebetulnya secara substansi belum demokrasi, tendensinya adalah tendensi untuk otoriter. Salah satu parameternya adalah dibuatnya kebijakan-kebijakan yang bersifat elitis, eksklusif. Makanya kita dengar istilah elitis demokrasi misalnya, atau ilusif demokrasi, atau post demokrasi seperti yang dikatakan Crouch. Yang intinya adalah belum terbebas seutuhnya dari semangat elitis. Tapi kita sudah kompetitif di sisi lain. Partai politik dipersilahkan untuk muncul dengan relatif lebih mudah setidaknya dibandingkan zaman Orde Baru yang sudah dipatok 3. Kemudian oposisi bersuara di parlemen. Rocky Gerung tampil di mana-mana. Berapa menit lagi? Oke. Nah, tapi intinya saya ingin katakan bahwa meskipun di dalam nuansa yang kompetitif tadi, substansi kita, ya seperti yang dikatakan oleh Economics Intelligence Unit itu, substansinya adalah kita masih float demokrasi, masih lemah demokrasi kita. Nah, saya kira disinilah diperlukan dukungan kita semua dengan sebuah keyakinan walau bagaimanapun kuncinya ada di partai politik. Partai politik yang sehat tidak saja akan punya potensi menyelamatkan demokrasi untuk bangkit kembali, tapi juga pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan melalui kader-kadernya di parlemen maupun di pemerintahan untuk semakin membangun kebijakan yang merakyat, kebijakan-kebijakan yang bersifat dibutuhkan dan relevan untuk masyarakat kita, juga memunculkan semangat pemerintahan yang bersih dari korupsi, dan intinya hadirkan Indonesia yang semakin profesional dan modern partainya.